Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Ibu. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sohifah Anur, dalam mata kuliah Teknologi Polimer. Nah, pagi ini kita akan membahas terkait proses polimerisasi di pabrik. Nah, akan saya jelaskan tahap demi tahap prosesnya. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita itu tidak lepas dari yang namanya polimer. Nah, paling banyak saat ini polimer yang beredar itu berupa polietilen atau plastik ya, baik plastik resek, kemudian plastik yang sering dipakai juga pada air mineral, kemudian plastik-plastik yang lain seperti itu. Nah, ini namanya polietilen. Nah, polietilen ini disebut sebagai raja plastik. Kenapa? Karena konsumsinya dia paling banyak dipakai di seluruh dunia. Pada skala industri atau pabrik ini, polietilen ini diproses melalui tiga cara. Yang pertama, proses Ziegler-Natta melalui katalis Ziegler-Natta seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian proses Philip dan proses Mitsui atau sering dikenal dengan namanya proses CX. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama proses Ziegler. Jadi proses Ziegler ini dia menggunakan pelarut hidrokarbon. Nah, pelarutnya ini dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian seperti kita ketahui bahwa katalis Ziegler itu campuran katalis titanium klorida TiCl4 dengan metal alkil atau logam. Nah, ini TiCl4 katalisnya direaksikan dengan metal alkil atau logam ke dalam reaktor. Setelah itu dipakai gas etilen. Gas etilen ini untuk mereaksikan polimernya ya. Jadi gas etilen ini diinjeksikan atau disuntikan ke dalam reaktor hingga terjadi reaksi polimerisasi atau reaksi pembentukan polimer. Nah, ini hasilnya itu berupa larutan kental atau slurry. Nah, setelah jadi, ini polimer ditransfer ke tangki dekomposisi. Jadi, fungsinya dia untuk menghilangkan sisa katalis tadi, katalis Ziegler-Natta tadi. Setelah itu disaring atau difiltrasi, kemudian dikeringkan dan diekstruksi. Diekstruksi itu seperti pertemuan sebelumnya ya. Jadi diekstruksi itu ditransfer ke alat ekstruksi, kemudian diubah menjadi pelet. Nah, jadilah produk. Jadi produknya keluaran dari polimer dari pabrik itu berupa pelet, kayak pakan lele bulat-bulat seperti itu. Nah, untuk reaksi Ziegler-Natta ini, kondisinya reaksi itu berlangsung pada reaktornya suhunya 120 derajat Celcius dan tekanan 20 atmosfer. Nah, di slide selanjutnya ini berupa diagram alir proses pembuatan polietilen dengan katalis Ziegler-Natta. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, pelarut hidrokarbon kemudian masuk ke dalam reaktor, gas etilena, kemudian katalis TiCl4, dan metal alkil atau katalis Ziegler-Natta tadi. Nah, setelah jadi didekomposisi, kemudian difiltrasi, dikeringkan, dan diekstruksi untuk menjadi produk berupa pelet tadi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pembuatan polietilen selanjutnya yaitu melalui proses Philip. Jadi pada proses ini bedanya kalau yang tadi reaktornya yang proses Philip ini reaktornya berbeda. Jadi dia berlangsung pada reaktor loop atau loop reaktor. Nah, ini sama prosesnya menggunakan monomer dan gas etilena kemudian diinjeksikan ke dalam reaktor. Tahap pertama itu, tahap kedua setelah itu pelarut hidrokarbon dan katalis. Katalis di dalam proses Philip ini memakai katalis kromium oksida. Kalau di dalam proses Ziegler tadi, katalisnya Ziegler-Natta yang berupa campuran TiCl4 dan metal alkil, kalau ini katalisnya kromium oksida. Nah, ini dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah itu, polimer yang terbentuk dipisahkan dari pelarut. Setelah itu di apa namanya?
masuk ke unit pelletizer atau pembuatan pelletnya. Nah, ini suhu operasinya 110 derajat Celcius dan tekanannya lumayan tinggi berupa 30 atmosfer. Nah, ini gambar diagram alir proses Philip pada pembuatan polietilena. Seperti itu. Nah, ini tadi ke loop reaktor, setelah itu eh, apa namanya ke bentuk ke gas fase reaktor, kemudian ke produk. Nah, yang ketiga yaitu proses Mitsui atau proses TX. Nah, ini proses Mitsui ini tekanannya lebih rendah daripada dua proses sebelumnya ya. Dia menggunakan tekanan di bawah 10 atmosfer. Nah, sehingga proses CX ini atau Mitsui ini dipandang lebih safety. Kemudian dia menggunakan pelarut N-heksana dan juga gas etilena juga. Jadi sama, gas etilena monomer dan dia menggunakan campuran gas hidrogen dicampur. Setelah itu diinjeksikan ke dalam reaktor. Nah, setelah itu katalis dimasukkan dalam reaktor sehingga terjadi polimerisasi. Nah, hasil polimerisasi ini dia dimurnikannya melalui centrifuge patennya. Nah, kemudian setelah itu dikeringkan dan masuk ke unit pelletizer. Ini bagannya ya proses CX gas etilen, kemudian dia menggunakan gas hidrogen juga, kemudian katalis dimasukkan ke dalam reaktor, setelah itu disentrifuge, terus kemudian masuk ke unit pelletizer. Nah, ini untuk mengolah produk sampingnya, seperti itu yang bagian di bawah. Kemudian, selain polietilen, yang sering digunakan juga melamin formaldehid. Melamin formaldehid ini sering dipakai pada alat makan dan minum yang sering kita menyebutnya dengan nama melamin seperti itu. Nah, ini sebenarnya namanya melamin formaldehid. Nah, jadi bahan bakunya melamin dan formaldehid dengan perbandingan mol 1:3. Jadi mol melamin 1, kemudian mol formaldehid 3. Nah, ini setelah itu dimasukkan ke dalam reaktor, hasil yang keluar dari reaktor difilter dan ditransfer ke tangki pelarutan untuk dicampur lagi dengan alkohol. Nah, ini suhu tangki ini 55 derajat Celcius, setelah itu masuk ke mixer. Di mixer ini ditambahkan lagi dengan zat kimia lain, yaitu berupa alfa selulosa. Fungsinya sebagai apa? Sebagai bahan pengisi atau filler. Jadi bahan pengisi atau filler itu berupa bahan tambahan untuk menstabilkan polimer, seperti itu. Nah, setelah itu dikeringkan dan dilakukan pembentukan produk di unit pulverizer atau pelletizer tadi, seperti itu. Nah, ini jadi prinsipnya hampir semua sama ya, cuma bedanya jenis reaktor, tekanan, seperti itu. Nah, ini untuk pembuatan diagram alir, pembuatan melamin formaldehid ya. Nah, ada formaldehid, melamin dicampur ke dalam reaktor, kemudian difilter, terus masuk ke tangki pelarutan, ditambahkan alkohol. Nah, di sini juga ditambahkan alfa selulosa sebagai bahan pengisi atau filler. Terus masuk ke mixer tadi. Setelah masuk ke mixer, kemudian diolah ke masuk ke unit dryer pengeringan, terus ke unit pelletizer atau pulverizer, terus penyimpanan seperti itu. Kemudian yang ketiga berupa polimer pembuatan stiren akrilonitril atau SAN. Nah, jadi SAN ini juga dipakai dalam beberapa peralatan ya, gitu. Prosesnya sama, namanya stiren akrilonitril, berarti dia campuran antara stirena dan akrilonitril. Nah, jadi dimasukkan kedua senyawa tersebut, stiren dan akrilonitril, ke dalam tangki pencampur. Selanjutnya, campuran diumpankan ke dalam RATB, reaktor alir tangki berpengadu. Jadi ini suhu operasi 150 derajat Celcius, tekanannya juga nggak begitu tinggi ya, 2,5 atmosfer. Nah, ini produk polimernya juga berada dalam bentuk slurry. Kemudian setelah itu masuk ke devolatizer 1 dan 2 untuk menghilangkan sisa pelarut. Nah, jadi kayak ibaratnya unit evaporasi seperti itu ya. Nah, setelah itu tahap akhir dibentuk menjadi resin di unit pelletizer seperti itu. Nah, ini masuk ke pencampur ya, dua senyawa tadi ke mixing tank, dari mixing tank masuk ke reaktor RATB. Setelah itu masuk ke unit devolatizer atau
unit ini loh, kayak evaporasi penghilangan pelarut seperti itu ya. Ini sampai 2 unit. Setelah itu masuk ke unit pelletizer atau pembuatan pelletnya. Seperti itu. Diagram alir ini dan penjelasan selanjutnya juga lebih lengkap. Mungkin Anda bisa membacanya di buku pegangan. Kemudian yang keempat, pembuatan ABS atau akrilonitril butadien stiren. Jadi ini dibuat dengan mencampurkan 2 jenis resin, resin stiren akrilonitril dan resin stiren butadien rubber. Jadi resin SAN dan SBR ini ya dengan perbandingan tertentu bisa dilihat di patennya, dimasukkan ke dalam mixer. Setelah itu melalui corong hopper masuk ke unit ekstruksi. Nah, proses akhir ini setelah diekstruksi masuk ke unit pelletizer atau pembuatan pellet. Nah, ini diagramnya. Ini dari silo polimer SAN dan silo SBR. Kemudian masuk ke unit pencampur atau mixer ya. Jadi langsung dicampur aja ini, nggak perlu reaktor ya. Jadi tinggal dicampur aja di sini. Setelah itu mixer ini dipanaskan, kemudian ke extruder masuk ke unit pelletizer. Di extruder ini juga dipanaskan ya. Jadi biar panasnya kedua polimer tadi bercampur terus masuk ke unit pelletizer untuk pembuatan pelletnya. Jadi dia langsung dari mixer dicampurkan, langsung dari mixer ke hooper, masuk ke extruder, langsung ke pelletizer. Jadi untuk pembuatan polimer ABS ini dia tidak memerlukan reaktor, jadi langsung ke mixer seperti itu. Ke mixer dan extruder. Kemudian yang kelima pembuatan nilon atau polyester. Nah ini yang sering dipakai pada pakaian, jaket yang sering kita pakai sehari-hari. Nah ini bahan baku pembuatannya berupa kaprolaktam. Kaprolaktam itu sejenis kayak asam amino ya. Itu. Nah, ini proses pembuatannya melalui proses Vickers-Zimmer. Nah, jadi kaprolaktam ini bahan bakunya bisa berbentuk bubuk ataupun flek. Yang jelas dia fasenya fase padat ya, bubuk maupun flek atau lempengan kecil. Nah, jadi prosesnya kaprolaktam ini dipanaskan hingga meleleh, kemudian dimasukkan ke mixer, ditambahkan air dan stabilizer. Setelah itu TiO2 disuntikkan ke dalam aliran kaprolaktam yang menuju ke reaktor. Fungsinya apa? Menyuntikkan TiO2. Jadi fungsinya biar nanti produk nilonnya, nilon kan serat yang sering dipakai sehari-hari ya, itu penampakannya lebih indah gitu. Jadi dia berfungsi bukan sebagai katalis ya, tapi sebagai aditif gitu. Nah, setelah keluar dari reaktor, nilon ini suhunya masih tinggi, 260 derajat Celcius, teksturnya juga sangat kental. Nah, makanya dia masuk ke evaporator dulu, ditambahin lagi stabilizer, kemudian ditransfer ke unit spinning atau pemintalan. Nah, ini jadi dia karena nilon ini nanti prosesnya adalah digunakan untuk seringnya pakaian seperti itu, kemudian benang-benang kayak gitu, makanya bentuk luarannya itu langsung ke spinning, jadi dibuat kayak benang gitu loh, dipintal seperti itu. Nah, ini diagram alir proses pembuatan nilon dengan proses Vickers-Zimmer ini tadi. Menggunakan kaprolaktam, kemudian dicampur dengan air sama stabilizer, masuk ke mixer. Setelah itu ditambahkan TiO2 tadi untuk menambah keindahan produk. Setelah ditambahkan TiO2 baru masuk ke reaktor. Ini reaktornya. Nah, setelah itu dari reaktor ke evaporator untuk penghilangan sisa-sisa pelarut tersebut. Nah, setelah dari evaporator, nah kemudian langsung nanti masuk ke sini, unit spinning atau pemintalan. Seperti itu. Oke, ternyata sudah habis. Demikian penjelasan terkait proses pembuatan polimer, beberapa jenis polimer di pabrik. Semoga mudah dipahami. Anda semua paham dengan penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.